Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad dengan NIM 219030218. Hari ini saya akan menjelaskan tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa yang saya pilih yaitu Budidaya Destik, unit usahanya perorangan. Langkah-langkah. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1 Budaya etika yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi yang saya pilih yaitu lead by example, mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Yang ketiga, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang saya pilih yaitu meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan, dan yang terakhir menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang saya pilih yaitu sifat bisnis prospektif dan bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar dan ketepatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal karena memilikinya tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, pertimbangan pajak, dan transferabilitas bisnis di masa depan. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang saya pilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah yang saya pilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Yang kedua, prinsip pungutan pajak. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi ada 6 pasal yang saya pilih. Yang pertama, pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Permenpar nomor 10 tahun 2018 terkait dengan izin usaha restoran. Yang ketiga, Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Yang keempat, Permenparekraf RI nomor 11 tahun 2014 tentang standar usaha restoran. Yang kelima, Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Yang terakhir, Permenkes nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitarian. Buku kerja yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen 1. Diidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang saya pilih yaitu profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Statusnya baik.
1.2 Proses pengolahan keuangan diidentifikasi. Yang saya pilih preparasi laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Ini baik. Kedua, preparasi perakiraan keuangan pendapatan. Ini baik, pengeluaran sedang, belanja modal sedang. Yang ketiga, reparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan baik, laporan proforma neraca baik, laporan proforma cash flow sedang. Yang keempat, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis sedang, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang saya pilih laporan keuangan, neraca, laporan cash flow baik. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang saya pilih laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Yang terakhir, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. Yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini. Yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Ini baik. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.2 Laporan proforma diidentifikasi. Yang saya pilih proforma laba rugi, proforma pendapatan, proforma neraca. Yang ini baik, yang ini sedang, baik dan sedang. 2.3 Rasio analisis diidentifikasi. Yang saya pilih ketiganya, likuiditasnya, efisiensi, operasi, profitabilitas. Ini semua baik. Rekomendasi: membuat cabang baru dan mengembangkan bisnis. Buku kerja yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah 1. Rencana staffing. Kriteria kinerja. 1.1 Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis, sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 Tanggung jawab okupasi. 1.3 Tugas okupasi. 1.4 Persyaratan okupasi. 1.5 Kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 Jumlah tenaga kerja. 1.7 Perkiraan mulai bekerja. 1.8 FTA atau Full Time Equivalence. 1.9 Perkiraan durasi kontrak sesuai dengan rekaman yang terlampir. Yang kedua, rekrutmen, pelatihan, pelantikan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yang saya pilih, salurkan dan dengan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, dan menjadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi yang saya pilih yaitu proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Yang ketiga, hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Yang keempat, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Yang terakhir, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin, dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internal atau induksi anggota tim
menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang terakhir, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan terakhir kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Penciptaan tenaga kerja, berusaha dan ketentraman bekerja. Peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yang saya pilih yaitu efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Yang saya pilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, pelatihan, dan pengembangan profesi. 4.3 dilakukan yang saya pilih pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, melakukan pendidikan. 4.4 Evaluasi yang dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yang saya pilih, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Yang saya pilih pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetisi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetisi yang saya pilih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf yang dipilih rendah. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yang saya pilih yaitu kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi bekerjasama.